Deswita Samirono adalah desa yang terletak di lereng Gunung Merbabu. Berlokasi di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan berbatasan langsung di sebelah timur dengan Kelurahan Kumpulrejo wilayah Kota Salatiga, membuat Deswita Samirono mudah dijangkau. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Sumogawe, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Batur, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Jetak dan Desa Tajuk. Luas wilayah Desa Samirono adalah 333,99 hektar atau 5,067% luas dari Kecamatan Getasan. Penggunaan lahan di Deswita Samirono meliputi lahan pertanian dan lahan non-pertanian. Lahan pertanian terdiri dari sawah seluas 0,00 hektar dan bukan sawah seluas 262,04 hektar. Sedangkan lahan non-pertanian seluas 71,95 hektar. Di Deswita Samirono terdapat 5 dusun, yaitu Dusun Pongangan yang terdiri dari 4 rukun tetangga, Dusun Kendal yang terdiri dari 2 rukun tetangga, Dusun Samirono yang terdiri dari 3 rukun tetangga, Dusun Tawang yang terdiri dari 2 rukun tetangga, dan Dusun Watulawang yang terdiri dari 2 rukun tetangga. Untuk pusat pemerintahan Deswita Samirono berada di Dusun Samirono. Jumlah penduduk yang tinggal di Deswita Samirono sebanyak 2.514 jiwa. Terdiri dari 1.251 laki-laki dan 1.263 perempuan. Lalu untuk jumlah balita terdapat 180 anak. Jumlah remaja terdapat 280 anak. Dan jumlah lansia terdapat 394 orang. Deswita Samirono memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 826 kakak. Mayoritas masyarakat Deswita Samirono bekerja sebagai petani dan peternak. Untuk hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain. Hewan ternak yang memiliki banyak manfaat di Deswita Samirono adalah sapi. Sapi menghasilkan susu yang dapat diolah masyarakat menjadi berbagai macam olahan susu. Kemudian dari kotoran sapi, dapat dimanfaatkan masyarakat menjadi energi biogas. Biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. Biogas berbeda dengan gas alam karena biogas merupakan sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis melalui pencernaan anaerobik. Biogas utamanya terdiri dari gas metana, karbon dioksida, dan sejumlah kecil nitrogen, hidrogen, serta karbon monoksida. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, biogas dapat terbentuk secara alami di tumpukan kompos, sebagai gas rawa, dan sebagai hasil dari fermentasi enterik pada hewan ruminansia. Selain itu, biogas juga dapat dihasilkan dalam digester anaerobik dari kotoran hewan atau sisa tumbuhan yang dikumpulkan dari tempat pembuangan akhir. Biogas dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Umumnya, biogas yang dikompresi dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Selain itu, mengutip National Grid, biogas juga digunakan sebagai pengganti gas alam. Jika biogas dibersihkan dan ditingkatkan ke standar gas alam, sumber energi ini dapat digunakan dengan cara yang mirip dengan metana. Penggunaan biogas merupakan teknologi hijau yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Teknologi biogas memungkinkan penggunaan yang efektif dari kotoran hewan dan limbah padat. Konversi sampah organik menjadi biogas juga mengurangi produksi gas rumah kaca metana karena pembakaran yang efisien menggantikan metana dengan karbon dioksida. Deswita Samirono diberi penghargaan sebagai Desa Mandiri Energi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 karena telah berhasil mendorong pengembangan energi baru terbarukan atau EBT yakni biogas. Biogas digunakan masyarakat Deswita Samirono sebagai pengganti tabung gas yang digunakan untuk memasak. Dengan adanya biogas ini, masyarakat bisa menghemat pengeluaran untuk membeli tabung gas.
Bahkan ada beberapa warga yang sudah tidak memerlukan tabung gas lagi karena dengan adanya biogas, keperluan memasak sehari-hari sudah terpenuhi. Hasil limbah biogas atau kotoran sisa dari penggunaan biogas dimanfaatkan masyarakat sebagai pupuk. Rumah pupuk adalah nama tempat yang digunakan warga untuk membuat pupuk dari limbah biogas atau sluri. Rumah pupuk ini terletak di Dusun Tawang, Desa Samirono. Limbah tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik dan dijual. Kepala Dusun Tawang, Bapak Slamet menyampaikan bahwa rumah pupuk tersebut memiliki 18 anggota di dalamnya. Karena di Dusun Tawang sendiri terdapat 18 titik untuk pengolahan biogas. Untuk sementara kita ada 18 anggota yang setiap harinya mereka menyetorkan limbah biogas berupa limbah kering, katanya. Sistem pengumpulan di rumah pupuk sendiri juga terdapat mekanismenya, di mana warga yang menyetorkan limbah tersebut akan dihargai satu angkong sebesar Rp750. Satu angkong itu biasanya sekitar 20 kg sluri, sehingga nantinya akan diolah menjadi pupuk organik, ungkapnya. Sluri tersebut merupakan ampas biogas berbentuk campuran padat cair yang tidak berbau dan tidak mengundang serangga, serta kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengirimkan sampel pupuk organik tersebut ke laboratorium sebelum dijual belikan luas di pasaran. Sementara ini, pupuk organik dari rumah pupuk dijual di lingkup Kecamatan Getasan. Untuk hasilnya kemungkinan sekitar pertengahan bulan Desember akan keluar, ungkapnya. Rumah pupuk di Dusun Tawang juga menyediakan wisata edukasi bagi para wisatawan yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan pupuk organik. Sudah banyak kunjungan dari luar kota, bahkan dari luar negeri pernah berkunjung ke rumah pupuk ini, seperti kunjungan dari Yogyakarta dan Belanda. Biogas di Deswita Samirono juga pernah diliput oleh media Jawa Pos. Berikut adalah cuplikannya. Warga Kecamatan Getasan memanfaatkan kotoran hewan sapi menjadi biogas dan juga pupuk, bahkan mayoritas di warga menggunakan biogas untuk memasak maupun kelistrikan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dusun Tawang Desa Samirono Slamet. Pemanfaatan biogas di Dusun Tawang sendiri digagas mulai tahun 2016. Namun gagasan tersebut baru terrealisasi di tahun 2018, di mana terdapat 2 titik yang dijadikan pengolahan biogas tersebut. Di tahun 2021, Desa Samirono mendapatkan 30 titik untuk pemanfaatan biogas, dan berlanjut di tahun 2022, terdapat 20 titik baru yang dikembangkan oleh masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan biogas sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, karena di Desa Samirono sendiri, mayoritas masyarakat sebagai peternak sapi perah. Ia menyebut saat ini di Dusun Tawang terdapat 18 titik pengolahan biogas. Kemudian berdasarkan inisiatif dibentuklah kelompok petani biogas untuk menampung pupuk hasil limbah pengolahan biogas. Biogas di tempatnya saat ini sementara ia manfaatkan untuk kebutuhan memasak. Untuk kelistrikan masih belum karena membutuhkan biaya lebih untuk menyesuaikan peralatan khusus untuk biogas. Sebelum memakai biogas dalam sebulan, ia bisa membayar listrik sekitar Rp100.000 dan membeli gas melon itu sebanyak 3 gas atau sekitar Rp60.000. Tetapi saat sudah memakai biogas, ia hanya membayar listrik Rp65.000 dan tidak menggunakan gas melon lagi. Pemanfaatan ini kalau untuk biogas, karena memang saya sangat berharap karena itu untuk ending kesejahteraan masyarakat juga, untuk mengurangi pengeluaran. Tapi alhamdulillah sekarang dengan penggunaan biogas itu yang saya contohkan tempat saya. Karena tempat saya itu selama saya punya biogas, saya kecuali ada momen besar saya tidak pernah beli gas melon. Jadi saya pakainya biogas itu selalu. Itu yang kedua, terus itu kan karena di Tawang sini ada 18 titik sekarang, saya bikin kelompok. Saya bikin kelompok tani biogas yang sekarang menabung pupuknya. Saya ajukan ke
Pemdes, pemerintah desa, terus itu direalisasi, dan direalisasikan sekarang sudah berjalan. Untuk pupuk yang dibuat di rumah pupuk sudah mendapatkan sertifikasi pupuk organik hasil Sluri hasil kerjasama dengan Yayasan Sion dan Universitas Kristen Satya Wacana. Sudah dipastikan kalau pupuk yang dibuat sangat membantu kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran tanah karena memakai bahan organik dan bukan bahan kimia. Selain menjadi desa mandiri energi, Deswita Samirono juga memiliki beragam kebudayaan dan kuliner. Semisalnya ada tari gambyong, tari variasi, tari topeng ireng, tari riok, tari soreng, gamelan Jawa, dan masih banyak yang lainnya. Untuk kuliner ada makanan berupa sekul krombiangan, silasus, dan lain-lainnya. Untuk snack ada getuk crispy, getuk talas, godasing, aneka keripik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk menghangatkan tubuh tersedia juga berbagai minuman seperti sutepong, teh cokot, simple coffee, dan lain-lainnya. Selain itu, ada juga edukasi yang bisa diikuti seperti pembuatan yogurt dari susu sapi, pembuatan tempe kedelai berbahan daun andong. Lalu ada juga pembuatan pupuk, pembuatan kerajinan dari bahan dasar sampah, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa diikuti. Tidak tertarik dengan kegiatan edukasi? Bisa mencoba untuk belajar tari-tarian yang terdapat di Deswita Samirono, yang nantinya akan diajari oleh seniman-seniman lokal yang ada di Deswita Samirono. Tidak minat dengan tari-tarian? Bisa belajar musik gamelan. Gamelan adalah sebuah ansambel musik tradisional yang terdiri dari berbagai jenis instrumen perkusi, seperti gong, kendang, saron, slentem, dan instrumen lainnya. Selain musik gamelan, di Deswita Samirono juga bisa belajar drum black. Drum black mirip seperti drum band, tapi menggunakan barang-barang bekas sebagai alat musiknya. Di Deswita Samirono juga menyediakan paket outbound bagi kalian-kalian yang ingin melepas lelah entah dari sekolah, pekerjaan, atau hal lainnya. Ada juga paket spesial, yaitu trekking menaiki Gunung Merbabu menggunakan jeep sambil melihat pemandangan alam dari ketinggian Gunung Merbabu. Kami menyediakan homestay bagi Anda yang ingin berlama-lama di Deswita Samirono, yang siap memberikan kenyamanan kepada Anda ketika beristirahat. 1 atau 2 hari bahkan seminggu kami selalu siap sedia. Ayo buruan pilih paketnya sekarang. Jadikan liburan Anda berkesan dengan mengunjungi Deswita Samirono. Sambut keindahan alam dan kehangatan masyarakat lokal. Ayo jelajahi dan rasakan keajaiban yang ditawarkan oleh Deswita Samirono. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tertera.